Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 7 Februari 2024 dengan mengambil tema perbendaharaan hati. Diinspirasikan dari Injil hari ini, Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Saya akan membacakan untuk sahabat Rema semuanya beberapa dari ayat di dalam perikop ini. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengarkan, hendaklah ia mendengarkan." Sangat jelas sekali di dalam Injil Markus dikatakan di hadapan banyak orang. Bahkan dikatakan Yesus memanggil banyak orang agar mendengarkan ajaran itu. Bahwa apa yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskannya, tetapi justru yang keluar dari orang itu yang menajiskannya. Tentunya Yesus ingin memperdalam lagi ajaran itu. Selanjutnya dikatakan di dalam Injil, ajaran Yesus untuk memperdalam apa maksudnya. Camkanlah segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dengan jelas sekali Tuhan Yesus menerangkan maksud dari sabdanya, bahwa hati kita harus senantiasa menjadi hati yang bersih. Karena yang keluar dari hati bisa sesuatu yang jahat. Dikatakan tadi ada pikiran jahat, perzinahan, kesombongan, kelicikan, iri hati, hujat, ya. Itulah yang justru menajiskan orang. Yesus masuk memberikan ajaran agar kita bisa mengerti bahwa justru dari hati yang jahat bisa jadi keadaan di dunia ini menjadi kacau balau, dikuasai dengan angkara murka, dengan keserakahan, dengan kelicikan, dan sulit sekali orang kemudian bisa merasakan kehadiran Allah kalau hati dipenuhi dengan hal-hal yang jahat dan keluar untuk kemudian membuat suasana di dunia ini menjadi jauh dari apa yang Allah harapkan. Sahabat Rema yang terkasih, ajaran ini menjadi penting bagi kita agar kita sungguh memiliki kebersihan hati daripada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Segala hal yang lahiriah memang penting, tetapi jauh lebih penting adalah menjaga kebersihan hati, perbendaharaan hati. Seringkali di dunia nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, orang bisa menyimpan dendam di dalam hati kepada saudaranya, kepada temannya, sehingga sulit mengampuni. Bahkan keluar kata-kata makian, kata-kata bulian, kata-kata hujat. Pokoknya sampai mati aku tidak akan mengampuni dia, misalnya semacam itu. Awas ya, kalau nanti ketemu dia lagi, ya, akan aku maki-maki dia, misalnya. Begitu mudahnya hati kita itu dikuasai oleh hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, dan itu yang menajiskan kita.
kata-kata hujat, kata-kata membuli dari lisan kita yang keluar dari hati, yang nampak di lisan kita, kata-kata yang membunuh karakter, kata-kata yang menyakitkan, melukai hati, sehingga kita tidak bisa lagi mengalami kedamaian karena kita belum bisa berdamai dengan hati kita. Apa yang keluar dari hati yang penuh dengan pikiran buruk, pikiran jahat, justru membuat hati kita tidak tentram, tidak shalom. Yesus menginginkan agar kita semua, tadi dikatakan Yesus memanggil banyak orang supaya orang mengerti ajaran ini, agar hati kita jangan dikuasai oleh hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang penuh dengan angkara murka. Karena dari hati, pikiran yang jahat itu bisa melahirkan sebuah angkara murka. Dalam bahasa Jawa sering dikatakan, ojo ngumbar nepsu angkara murka yang diumbar ambabar dadi rubido. Jangan engkau mengumbar hati yang penuh dengan angkara, karena hati yang penuh dengan angkara, kalau diumbar, kalau dibiarkan bercokol di hati kita, ambabar dadi rubido, justru melahirkan kesulitan tidak hanya bagi orang lain, tapi juga bagi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan hidup rohani kita. Yesus mengajak supaya kita terus-menerus membersihkan hati, supaya kita bisa berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri sendiri. Konkretnya apa? Untuk membersihkan hati, setiap hari sahabat Rema, saya dan Anda, kita semua mengusahakan mewarnai, dan sejak awal hari kita mengisi hati kita dengan hati penuh syukur, rasa syukur dan belas kasih. Syukur dan belas kasih. Hati yang penuh syukur menjadi hati yang senantiasa terbuka pada bimbingan Allah. Hati yang penuh dengan belas kasih, hati yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan, kemudian bisa membantu kita untuk membantu sesama. Sering dikatakan di dalam Injil kata-kata itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mari sahabat Rema, saya dan Anda senantiasa membersihkan hati agar perbendaharaan hati kita diwarnai dengan hati penuh syukur, hati penuh dengan belas kasih. Semoga keluarga kita, hidup dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.